Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sebetulnya ya, kalau Inzaghi memang benar menginginkan gelandang fisikal, gua melihat Claessens ini bukan gelandang fisikal sih, gaya permainannya jauh lah dari Gagliardini. Kalau menurut gua Claessens ini lebih kepada complete midfielder. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan gue yakin teman-teman pasti pada sehat semua dan bahkan senang banget tuh kita masuk dalam grup super duper neraka jahanam teman-teman. Grup kita di Liga Champion paling sengit dibandingkan grup-grup lainnya. Inter masuk di grup D bareng dengan yang tim pot satunya adalah Benfica, lalu Inter sendiri adalah tim pot 2. Untuk pot 3-nya ada Salzburg dan kemudian dilengkapi Sociedad untuk tim dari pot 4. Benfica teman-teman menurut gue luar biasa banget. Musim lalu di babak grup mereka ada di atasnya Paris Saint-Germain dan Juventus. Dan di musim ini kekuatan mereka bertambah, ada Di Maria dan juga Cabral. Kemudian Salzburg juga tim kuat asal Austria. Ini berarti Arnaud Taufik pulang kampung teman-teman. Dan di pramusim ini kita juga sempat ketemu Salzburg. Hasil akhirnya tipis 4-3. Lalu untuk Sociedad ada Kubo. Kubo ini luar biasa banget teman-teman. Usianya masih 22 tahun. Kemudian dia di musim lalu tampil 47 kali, mencetak 10 gol, 10 assist, gokil. Akan tetapi teman-teman, nasib kita tidak seberuntung saudara sekota Leicester cabang Italia. Mereka cuma menghadapi Paris Saint-Germain ya. Paris Saint-Germain siapa pemainnya? Paling cuma Mbappe, kemudian ada Donnarumma, Skriniar, dan Hakimi. Ecek-ecek lah itu. Kemudian mereka juga akan menghadapi Dortmund dan Newcastle. Berarti mereka akan menghadapi Tonali dan Donnarumma. Dua pemain yang dulu digadang-gadang akan menjadi masa depan AC Milan. Ya udahlah ya teman-teman, jangan cemburu, jangan suka iri. Setiap tim punya rezekinya masing-masing. Biarkan AC Milan bersaing, bermain melawan tim-tim yang lebih rendah, tim-tim yang jauh lebih gampang dibandingkan kita. Kemudian teman-teman, berita lainnya untuk Cerewetin Inter hari ini, bursa transfer akan ditutup hari ini ya, 1 September jam 7 malam waktu Italia. Berarti kalau waktu Indonesia tuh kurang lebih di tengah malam, jam 12 atau 1 dini hari. Dan perburuan pemain ternyata belum selesai untuk Inter. Gua pikir Pavard adalah pembelian terakhir kita, ternyata tidak ya, karena hari ini kita mendatangkan satu gelandang baru bernama Davy Claessens. Davy Claessens ini sebelumnya bermain untuk Ajax asal Belanda dan dia kita kontrak selama 1 tahun sampai dengan tahun 2025. Yang menjadi menarik teman-teman, Claessens itu sebetulnya masih punya kontrak bermain untuk Ajax sampai dengan tahun depan ya, sampai dengan 2024. Tetapi Claessens dan Ajax sepakat untuk putus kontrak tanpa kompensasi karena Ajax menghormati jasa-jasanya Claessens ya, membela Ajax cukup lama, sehingga ya udah deh putus kontrak tanpa kompensasi. Hal inilah yang sangat meringankan beban Inter ya. Inter bisa merekrut Claessens tanpa biaya sepeser pun. Menurut gue ini gokil banget sih. Transfernya sangat amat cepat. Ini operasi senyap ya teman-teman, tidak sampai 24 jam. Padahal sebelumnya kita ngerekrut Pavard, ngerekrut Sommer, sebelumnya ada ngerekrut Lukaku, itu penuh dengan drama. Tapi ternyata Inter bisa juga nih operasi senyap macam gini. Mengingatkan gue ketika Inter merekrut Darmian ya, operasi senyap nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia udah datang aja untuk tes medis, tiba-tiba tanda tangan kontrak. Bahkan tidak ada satupun penggemar Inter yang menyambut Darmian ya saat itu. Tapi ternyata Darmian menjadi elemen yang sangat penting dalam perjalanan Inter selama 3 tahun terakhir. Gue berharap karir Claessens di Inter juga bisa seperti itu. Sebelum merekrut Claessens teman-teman, Inter sempat erat dikaitkan dengan Maxime Lopez. Kemudian ada Ndombele, ada Van den Beek juga. Sebelum merekrut Claessens, Gazeta membuat beberapa artikel ya teman-teman. Gue akan baca ini. Artikel kronologi sampai dengan kita akhirnya merekrut Claessens. Begini bunyi artikelnya Gazeta. Inter berusaha untuk mendatangkan 2 pemain lagi. 2 nama tersebut adalah Maxime Lopez dan Ndombele. Inzaghi menginginkan Regista Sassuolo Maxime Lopez untuk ditukar dengan Aslani. Sedangkan untuk Ndombele, Inzaghi merasa pemain asal Prancis tersebut memiliki karakter fisikal yang sama dengan Gagliardini. Tetapi untuk mendatangkan Ndombele, Inter harus melepas Ogome terlebih dahulu. Inzaghi menginginkan 7 gelandang musim depan karena dia merasa tidak yakin dengan kebugaran Sensi. Nah kemudian teman-teman, Gazeta juga merilis 2 nama baru, dua-duanya dari Belanda, yaitu Van den Beek dan Klaassen. Di sini Gazeta mengatakan bahwa Inter setelah merekrut pemain ke-11-nya musim ini, Pavard tetap akan mencari gelandang lainnya untuk lini tengah.
Sebelumnya ada nama Lopez dan Dombele, namun saat ini justru muncul dua nama Belanda, yaitu Davy Klaassen yang berusia 30 tahun dan Van der Beek 26 tahun. Klaassen adalah pemain serba bisa dan telah menunjukkan bahwa dia ingin terus berkembang di usianya yang sudah menginjak 30 tahun. Klaassen merupakan pemain teknikal dengan gaya bermain yang tidak berbeda dengan Samardijk. Dalam beberapa kesempatan, dia juga pernah bermain sebagai regista. Di musim-musim sebelumnya, Klaassen pernah hampir saja bermain di Serie A. Napoli pernah menginginkan Klaassen dan bahkan Juve pernah masuk dalam tahap negosiasi. Dan saat ini, Inter yang akan melakukannya, memberikan Inzaghi seorang pemain yang berpengalaman internasional. Klaassen mencatat 41 kali bermain untuk timnas Belanda, termasuk di Piala Dunia terakhir. Dan setelah rangkaian berita dari La Gazzetta itu, teman-teman, tidak sampai 24 jam, Fabrizio Romano mengatakan, Davy Klaassen, here we go. Pemain Ajax ini akan pindah secara permanen, kontrak sampai dengan 2025. Sebetulnya ya, kalau Inzaghi memang benar menginginkan gelandang fisikal, gue melihat Klaassen ini bukan gelandang fisikal sih, gaya permainannya jauh lah dari Gagliardini. Kalau menurut gua Klaassen ini lebih kepada complete midfielder. Dia punya naluri gol yang sangat amat tinggi, teman-teman. Bersama Ajax musim lalu mencetak 17 gol, gila nggak? Lalu di musim sebelumnya lagi 2021 cetak 9 gol, kemudian musim sebelumnya lagi cetak 12 gol. Kalau gua lihat-lihat ya dari videonya, Klaassen itu tipikal gelandang yang suka beroperasi dari sisi kiri, persis seperti Mkhitaryan. Terus dia bisa nendang penalti, teman-teman. Dia penalti taker di Ajax. Terus beberapa kali cetak gol dari luar kotak penalti. Sering mencetak gol melalui sundulan juga, teman-teman. Kan gue nggak setuju kalau Klaassen disebut physical midfielder kayak Gagliardini. Kalau menurut gue Klaassen tuh lebih kayak Barella lah, complete midfielder. Kalau Gagliardini kan no brain ya, no brain midfielder lah dia itu. Atau memang jangan-jangan ini cara Marotta supaya Sensi atau Aslani terpaksa keluar lah, karena kan udah sesak banget nih lini tengah. Kalau kita memang cuma menginginkan 6 gelandang, artinya Aslani, Sensi dan bahkan Augome harus cabut. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.